Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Maria Fantisia Monaniron dari semester 4, mahasiswa program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem dua komponen. Nah, untuk yang akan saya bahas pada video ini yaitu sistem dua komponen, fasa padat dan cair. Nah, yang pertama terlebih dahulu perlu kita ketahui apa sih itu sistem dua komponen. Nah, jadi sistem dua komponen ini adalah suatu campuran di mana fasanya itu berupa fasa cair dan cair, fasa cair dan padat, fasa cair dan gas, dan juga fasa padat dan padat. Nah, sistem dua komponen ini juga biasa disebut dengan sistem biner yang memiliki komponen 2 atau biasa dilambangkan dengan C sama dengan 2. Baik, selanjutnya yang berikut itu kita lanjut pada kedua komponen itu miscible pada fasa cair dan immiscible dalam fasa padat. Nah, jenis kesetimbangan ini dimiliki oleh dua zat yang dapat saling larut dalam keadaan cairannya. Sementara di fasa padatnya terdapat komponen-komponen murninya atau tidak membentuk larutan padat atau tidak saling melarutkan. Nah, jika larutan cair A dan B diturunkan suhunya, pada suatu saat itu akan muncul padatan. Nah, suhunya disebut sebagai titik beku larutan. Pada suhu ini terdapat dua fasa, yaitu fasa cair dan fasa padat. Kemudian biasanya itu prosesnya itu dilakukan pada tekanan yang tetap sehingga sistem menjadi univarian. Jadi cukup suhu saja atau komposisi saja yang diperlukan untuk menyatakan keadaan sistem. Nah, itu misalnya itu dipilih variabel komposisi saja, maka titik bekunya sudah tertentu. Setiap larutan mempunyai titik beku tertentu. Jika titik beku sederet larutan cair dengan berbagai komposisi ditentukan, lalu dialurkan terhadap komposisi cairannya, akan diperoleh kurva D seperti yang akan kita lihat pada gambar yang akan tertera pada slide berikutnya. Lihat diagram fasa, yaitu diagram fasa uni untuk cairan itu miscible dan padatan immiscible. Nah, di sini titik C dan D merupakan titik beku A murni dan B murni. Penambahan B terhadap A akan menurunkan titik bekunya sepanjang garis CE. Begitu pula penambahan A terhadap B akan menurunkan titik beku sepanjang garis DE. Jika larutan yang kaya akan A, yakni larutan dengan komposisi antara A dan Xe didinginkan, maka terpisah zat padat A. Sementara larutan yang kaya akan B, yakni larutan dengan komposisi antara Xe dan B didinginkan, akan terbentuk zat padat B. Jadi kurva CE dan DE itu dapat dipandang sebagai kondisi suhu di mana larutan cair pada berbagai komposisi ada dalam kesetimbangan dengan padatan A untuk kurva CE dan dengan padatan B untuk kurva DE. Nah, di titik E kedua kurva bertemu sehingga baik padatan A itu maupun padatan B keduanya ada dalam kesetimbangan dengan larutannya. Nah, titik E merupakan suhu beku terendah dari setiap campuran antara cairan A dan cairan B. Oleh karena itu, titik E itu disebut sebagai titik eutetik atau dalam bahasa Yunani itu biasa kita katakan bahwa mudah meleleh dan merupakan suhu terendah bagi keberadaan suatu fasa cair. Nah, dari uraian di atas itu dapat kita nyatakan bahwa daerah di atas kurva CED itu merupakan daerah cair, hanya fasa cair yang ada karena suhunya di atas titik leleh setiap campuran. Kemudian di bawah kurva FEG hanya terdapat fasa padat. Nah, di daerah ini ada dua fasa padat, yakni fasa A murni dan fasa B murni.
menurut aturan fasa, sistemnya itu pada tekanan tetap adalah sistem univarian. Oke, selanjutnya kita akan lihat, nah bagaimana nih jika prosesnya itu dibalik dalam fasa ini komponen padat dan cair, bagaimana prosesnya itu dibalik. Nah, jika prosesnya dibalik dan dimulai dari titik S atau padatan A dan padatan B, itu cairan akan meleleh pada rentang suhu T3 sampai T1. Nah, rentang suhu tertentu artinya zat yang diuji merupakan campuran, bukan merupakan senyawa murni. Campuran padat dengan komposisi autetik akan meleleh seluruhnya pada satu suhu, yaitu T3. Demikian pula larutan menghasilkan A dan B dengan komposisi eutetik akan membeku seluruhnya pada suhu T3, menghasilkan campuran eutetik pada A dan B. Oke, selanjutnya itu kita akan lihat tentang bagaimana nih metode percobaan yang digunakan untuk sistem dua komponen fasa padat dan cair. Nah, jadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menentukan diagram fasa melalui percobaan adalah dengan analisa termal. Jadi melalui analisa termal ini, cara ini atau suatu campuran dengan komposisi yang diketahui itu dipanaskan sampai suhu yang cukup tinggi sehingga terbentuk cairan yang homogen. Kemudian campuran cairan tersebut itu didinginkan dengan kecepatan yang teratur. Suhu sistem diukur sebagai fungsi dari waktu. Percobaan yang sama untuk beberapa cairan dengan komposisi yang berbeda-beda untuk memperoleh satu set kurva pendingin. Jadi kita lihat pada kurva yang tertera pada slide. Nah, variabel waktu atau T itu kira-kira sebanding dengan jumlah kalori yang dikeluarkan oleh sistem. Sehingga kemiringan dt per dt dari kurva pendingin kira-kira berbanding terbalik dengan kapasitas kalor sistem atau Cp sama dengan dq per dt. Nah, untuk lebih jelasnya itu teman-teman dapat lihat pada gambar, yaitu kurva pendingin untuk sistem eutetik sederhana, itu kurvanya. Nah, selain kita gunakan percobaan untuk beberapa cairan dengan komposisi yang berbeda-beda untuk memperoleh satu set kurva pendingin, kita juga dapat menggunakan cara lain untuk menentukan diagram fasa, yakni dengan membiarkan sistem yang diketahui komposisi keseluruhannya pada suhu tertentu dalam waktu yang cukup lama supaya kesetimbangan itu dapat tercapai. Baik, selanjutnya itu tentang bagaimana kedua komponen itu membentuk senyawa dengan titik lele yang kongruen. Jadi jika komponen A dan B itu membentuk suatu senyawa padatan AB dengan fasa cairannya itu miscible, sementara fasa padatnya itu immiscible, maka diagram kesetimbangan pada cairannya itu akan mengikuti gambar yang tertera pada slide. Nah, akan lebih mudah kita pahami dengan membayangkan bahwa diagram fasa tersebut itu terdiri atas dua diagram eutetik sederhana yang berdampingan antara A dan AB dan juga garis AB dan B. Diagram fasa padat cair dengan senyawa bertitik leleh kongruen. Nah, di sebelah kiri garis DAB itu merupakan gambaran dari kesetimbangan fasa dua komponen A dan AB. Sementara sebelah kanan garis DAB merupakan gambaran kesetimbangan fasa AB dan B. Larutan cair di bagian atas dengan diagram merupakan campuran cairan A, B, dan AB. Jika larutan ini didinginkan akan terpisah padatan A, B, dan AB tergantung pada komposisi larutannya.
Saat mencapai salah satu dari dua suhu eutetik, barulah akan mulai muncul padatan kedua. Di titik D, fasa cair dan padatannya mempunyai komposisi yang sama, sehingga D dianggap sebagai titik leleh senyawa AB. Jadi, senyawa AB ini dikatakan mempunyai titik leleh yang kongruen, tidak ada perubahan komposisi padat dan cairannya. Nah, jika kedua komponen ini membentuk lebih dari satu senyawa, diagram fasanya akan mempunyai kurva yang mirip dengan gambar kurva pada cair dengan senyawa bertitik leleh kongruen yang ada pada slide. Baik, selanjutnya ini kita akan lihat nih bagaimana jika dua komponen itu membentuk dua senyawa bertitik leleh kongruen, atau jika senyawa yang terbentuk ada N senyawa. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang tertera itu, jika senyawa yang terbentuk ada N senyawa, maka diagram fasa pada cairnya itu dapat dipandang terdiri atas N tambah 1 diagram fasa eutetik sederhana yang diletakkan secara berdampingan. Sebagai contoh itu teman-teman bisa lihat pada gambar diagram fasa ini itu untuk pembentukan dua macam senyawa antara senyawa A2B dan AB2 dari dua komponen A dan B. Itu bisa dilihat pada gambar. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana nih jika kedua komponen itu membentuk suatu larutan padat. Nah, jadi ada pasangan zat tertentu yang membentuk larutan padat. Dalam larutan padat A dan B itu tidak ada kristal A ataupun B. Larutan nikel dan tembaga adalah salah satu contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat pada diagram yang tertera. Yang gambar pertama itu menunjukkan bahwa itu merupakan diagram fasa tembaga nikel, artinya padatan. Kemudian yang kedua itu merupakan larutan padat dengan titik leleh minimum. Nah, pada kurva yang pertama itu pada di atas pita kesetimbangan pada cair merupakan kurva cair dan kurva bawahnya merupakan kurva padat. Interpretasi diagram ini sama dengan diagram interpretasi dalam fasa dua komponen uap, komponen cair dan uap. Kemudian kita lihat pada gambar yang kedua itu larutan padat dengan titik leleh minimum. Selain diagram seperti yang terdapat pada gambar yang pertama itu, kita kenal pula sistem binar yang membentuk larutan padat dengan titik leleh maksimum maupun minimum. Itu teman-teman bisa lihat pada gambar yang kedua. Itu diagram fasanya itu mirip dengan kurva pada fasa cair dan uap. Pada sistem yang membentuk membentuk azeotrop. Akan tetapi campuran dengan kurva titik leleh maksimum lebih jarang ditemukan. Sekian penjelasan saya tentang materi sistem dua komponen padat dan cair. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.